Dan pemirsa, kita bahas situasi yang semakin memanas antara Houthi dan Arab Saudi bersama dengan Nostalgiawan Wahyudi, peneliti Timur Tengah BRIN. Selamat sore. Selamat sore, Pak Wahyudi. Baik, Pak Wahyudi, kamu belum bisa mendengar suara Anda? Selamat sore, Baik. Trina. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Wahyudi. Anda melihat sebetulnya siapa yang mulai membuat kondisi antara Houthi dan juga Arab Saudi ini menjadi memanas? Jadi kalau kita lihat ya Mbak Nisrina ya, memang antara Saudi dengan Yaman itu pernah melakukan konflik ya. Jadi dua negara itu pernah berkonflik dan senjata tidak resmi sebetulnya. Konflik itu berakhir pada tahun 2022. Kita tidak melihat lagi adanya serangan dari Saudi yang cukup masif di selatan Yaman ya setelah tahun 2022. Dan ini ya cukup memprihatinkan karena akan memicu potensi perluasan eskalasi perang di kawasan. Kalau kita melihat dari dari sejarah konflik ini, sebetulnya apa yang terjadi di Yaman sekarang itu tidak terlepas dari adanya perang dengan Amerika dan Iran ya, dan juga Israel yang selama ini dalam 2 tahun ini berlangsung ya, baik yang 12 hari kemarin ataupun yang sekarang yang terkini. Jadi saya melihat bahwa seperti ini ya. Jadi adanya indikasi dari Trump sendiri yang kemarin dalam statement itu mengeluhkan bahwa sebetulnya mengapa negara-negara di Timur Tengah itu cenderung pasif gitu. Dan dia mengancam bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Amerika di Timur Tengah, terutama di negara-negara itu bagian dari upaya pengamanan mitra strategis yang ada di sana, dan itu bukan ancaman resmi terhadap Amerika. Sehingga ada ide-ide seperti kemarin ya, penentuan tarif 20% jika Hormuz dikuasai oleh Amerika sebagai, kalau saya katakan, sebagai pampasan perangnya. Dan ini yang perlu kita cermati. Jadi kalau dalam runutan peristiwa ya, memang sebelumnya ada statement dari pemerintah dari Yaman, resmi Yaman ya, mengatakan bahwa ada penggunaan bandara internasional San'a dalam penerbangan langsung dari Iran, itu baik komersial ataupun kargo, dan juga beberapa kali sinyal-sinyal dari pesawat itu dimatikan, digunakan oleh Houthi dan Iran untuk melakukan penyelundupan, baik itu personel militer, pakar drone ataupun rudal, serta pengiriman peralatan-peralatan intelijen ataupun peralatan militer. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yaman yang merupakan negara secara ekonomi mungkin bukan negara yang termasuk negara yang kaya di Timur Tengah, tapi memiliki kemampuan rudal balistik yang cukup menjangkau dari Yaman menuju Israel. Bahkan juga pusat kota di Saudi Arabia bisa dijangkau oleh rudal balistik dia. Dan ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran. Dan dari serangan tersebut kita bisa melihat bahwa memang secara langsung Houthi menuduh bahwa serangan ini dilakukan oleh Arab Saudi. Dan itu memang dari statement yang dilakukan oleh pemerintah secara ofisial ya, oleh Arab Saudi, itu memang ada indikasi mau membenarkan dalam tanda kutip bahwa pada titik tertentu yang dilakukan Saudi adalah sebuah pengamanan, karena beberapa kali memang kita ketahui bahwa selatan Saudi menjadi target serangan dari kelompok-kelompok Houthi meskipun eskalasinya tidak besar, dan juga sebagai permulaan bahwa statement penegasan dari pemerintah Saudi bahwa Saudi mendukung pemerintahan resmi Yaman dan menganggap Houthi sebagai salah satu proksi yang dimanfaatkan oleh Iran untuk melakukan penekanan terhadap Saudi ataupun salah satu kaki tangan Iran untuk melakukan tekanan di konflik kawasan. Oke, Pak Wahyudi, melihat keberanian Houthi mengancam Arab Saudi, seberapa besar kekuatan atau ketahanan logistik Houthi untuk berperang dengan Arab Saudi, dan seberapa lama pula perang berpotensi akan terjadi? Kalau kita melihat kekuatan ya, mungkin Houthi tidak memiliki kekuatan yang cukup signifikan seperti halnya dipunyai oleh Iran itu sendiri ya. Kita mengetahui bagaimana Iran ketika diserang sebanyak 440 target, mampu untuk melakukan perang asimetris dan menyerang balik secara bersama di Timur Tengah. Dan kemampuan ini memang sangat bergantung. Jadi itu yang dibaca sebetulnya oleh Amerika. Kita tahu bahwa sebetulnya serangan dari Arab Saudi ke bandara San'a yang ada di Yaman itu juga atas izin resmi dari Trump, diketahui oleh Trump itu sendiri. Dan itu merupakan bagian untuk pemutusan rantai. Kalau kita melihat tadi yang saya katakan bahwa ketika pemerintah Yaman mengatakan mereka ada indikasi
dari kelompok Houthi dan juga Iran menggunakan bandara Sana'a sebagai salah satu distribusi logistik baik perang ataupun persenjataan perang ataupun personel, dan ini yang sebetulnya bagian dari mata rantai yang ingin diputuskan dari sana. Nah, ketika mata rantai ini diputuskan, maka kita akan melihat secara langsung ya, dan mengukur sejauh mana kekuatan tempur dari Houthi sendiri yang berada di Yaman. Karena sampai saat ini data-data tertentu yang dimiliki ya tentang kemampuan tempur ataupun ketahanan militer dari kelompok Houthi di Yaman masih bervariatif ya. Kita tidak bisa mengatakan mana yang benar. Namun ya satu hal yang yang perlu kita ketahui ya, belajar dari perang sebelum tahun 2022 dengan Saudi, perlengkapan alutsista dan juga keamanan militer yang dimiliki oleh Houthi saya kira cukup signifikan. Mungkin tidak sebesar Iran ya, cukup jauh dari Iran, tapi untuk perang eskalasi yang cukup mematikan, misalnya serangan dia ke bandara Aba yang bukan bandara utama di Saudi, tetapi termasuk yang cukup besar yang di selatan Saudi ya, dan itu sebagai indikasi bahwa mereka memiliki kesiapan tersendiri untuk melakukan serangan balasan, dan ini cukup mematikan karena jangkauan rudal yang dikirimkan oleh Houthi ke bandara Aba yang ada di Saudi termasuk dalam eskalasi presisi tingkat menengah ya, dalam arti tidak secanggih yang rudal-rudal atau drone terbaru Iran, tetapi itu cukup mematikan. Oke, dan dalam hal ini Houthi juga mengancam akan mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah dan juga Selat Bab El Mandeb gitu ya. Seberapa besar kemudian dampaknya terhadap perdagangan global dan juga harga minyak dunia jika ancaman itu betul-betul diwujudkan? Itu sangat berpotensi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kapal-kapal dari Eropa yang berafiliasi, juga kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel dan Amerika pernah diserang oleh kelompok Houthi di Bab El Mandab ya, dan itu juga mengundangkan kecaman tersendiri. Jadi memang itu salah satu skenario yang selama ini bukan hal yang baru sebetulnya. Itu sudah berkali-kali dilontarkan oleh kelompok Houthi bahwa mereka juga bisa menjadi bagian proksi yang dengan menggunakan penguasaan mereka terhadap Bab El Mandab untuk melakukan tekanan terhadap Amerika untuk menghentikan perang ya, dan juga untuk mempengaruhi politik invasi atau praktek-praktek invasif yang dilakukan oleh Israel baik itu di Gaza ataupun di selatan Lebanon. Dan ini juga menandakan sebetulnya ancaman-ancaman ini juga cukup serius jika menarik Houthi dalam eskalasi perang ini. Dan itu merupakan suatu kemungkinan yang sangat besar. Jadi bukan hanya Hormuz, tapi ketika Houthi benar-benar dimasukkan dalam eskalasi perang, maka juga Bab El Mandab akan menjadi bagian dari soft power yang akan digunakan untuk melakukan tekanan secara internasional. Dan ini yang sebetulnya kalau saya katakan ini sangat berkaitan dengan manuver Trump yang akhir-akhir ini ya dilakukan terhadap Iran ya. Jadi Trump itu baik kemarin ketika konferensi NATO ya tiba-tiba mengatakan bahwa perang gencatan senjata dengan Iran resmi berakhir secara mendadak dan melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Iran, termasuk yang kemarin 140 sasaran ya. Dan ini sebetulnya Trump menurut saya mengalami frustasi. Jadi bagaimana agenda-agenda politik yang akan diambil Trump di NATO itu tidak mencapai titik, dan ini sebagian upaya ya ketika Bab El Mandab juga digunakan sebagai pressure untuk dengan menarik Houthi untuk masuk dalam eskalasi perang, maka ini akan mampu untuk Trump akan mampu untuk mempressure Eropa ataupun NATO untuk masuk. Jadi Trump sangat menginginkan bahwa mereka juga membutuhkan exit way dengan cara bagaimana menarik dukungan dari koalisi yang ada di Eropa untuk termasuk NATO untuk masuk dalam eskalasi perang, dan ini selama ini dihindari oleh NATO, dan ini juga dikecewai oleh Trump, dan Trump sangat kecewa ketika dia perang sendiri di Timur Tengah. Oke, jadi seberapa mungkin perang ini juga meluas hingga ke negara-negara lain, mengingat KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai kembali mengingatkan para WNI terkait dengan status siaga 3. Jadi potensi perluasan perang tetap ada ya, itu mungkin 50% kemungkinan itu ada. Jadi kalau saya lihat yang sekarang itu masih dalam bentuk serangan-serangan yang terbatas. Jadi Saudi saya kira masih memiliki planning bahwa sebetulnya
serangan dia yang dilakukan terhadap Yaman itu merupakan bagian untuk menepis anggapan bahwa selama ini negara-negara Teluk yang diamankan oleh AS ya, yang diberi pengamanan oleh AS itu terlalu pasif ya. Jadi saya belum melihat bahwa ini eskalasi akan semakin meluas. Jadi kita akan melihat yang ke depan seperti apa. Tapi potensi itu cukup besar. Namun jika ini diperluas memang eskalasi itu menjadi konflik kawasan yang lebih besar, maka potensi krisis energi dunia akan semakin nyata ya. Dan kita mengetahui bahwa dengan adanya perang ini ataupun perang berakhir, misalnya Hormuz itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan implementasi tarif 20% itu dilakukan, itu sama saja sebetulnya. Dengan adanya peningkatan harga minyak global atau harga global meningkat 20% dari harga-harga sekarang. Dan ini sebetulnya keprihatinan bersama. Ya. Baik itu perang di sana ataupun perang di Yaman ya. Dan itu perlu ya, karena banyak sekali warga Indonesia termasuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Yaman, dan saya kira ini cukup krisis ya, baik Yaman ataupun Uni Emirat Arab menjadi negara-negara utama sebetulnya yang menjadi target dari Iran ya. Kita mengetahui bahwa Uni Emirat Arab juga melakukan misi khusus, juga termasuk memberikan akses terhadap Mossad ataupun peralatan teknologi militer mutakhir ya. Iron Dome dari Israel juga diinstalasi di Uni Emirat Arab, dan itu akan memberikan sebuah kesamaan dari Iran akan melihat bahwa secara serius bahwa Uni Emirat Arab menjadi potensi yang tidak kalah besar dari Saudi. Selama ini kalau kita lihat konflik di kawasan itu akan selalu terfokus ya sebelumnya antara Saudi dengan Iran. Namun kita melihat bahwa ketika periode baru MBS ya, Muhammad bin Salman ketika lebih fokus pada sektor ekonomi dan sektor non migas yang dikembangkan di negaranya, diversifikasi ekonomi, dia melihat bahwa Saudi cukup menarik diri dari segala bentuk politik kawasan dan juga konflik ini. Dan yang saya lihat secara agresif malah Uni Emirat Arab, dan dua negara ini memang menjadi salah satu target utama untuk saat ini yang diintai oleh Iran, dan saya kira tepat bagi kedutaan kita untuk memberikan pengawasan yang cukup ya. Karena di dua negara ini cukup signifikan jumlah warga negara kita. Baik, kita akan terus cermati bagaimana perkembangan dari situasi ini. Terima kasih atas analisis dan juga informasinya Nostalgiawan Wahyudi, peneliti Timur Tengah BRIN, telah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak Wahyudi, selamat sore, salam sehat.